Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Eka Wanka. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau share ke teman-teman gimana caranya aku bikin base cake ulang tahun dan gimana caranya aku ngehias kue ulang tahun ya teman-teman dengan alat seadanya. Kali ini aku mau ngedekor kue ulang tahun dengan tema Spiderman ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan stay tune terus ya. Oke teman-teman, untuk langkah awal seperti biasa aku mau saring dulu tepung terigu dan coklat bubuknya teman-teman kayak gini supaya ini nggak ada yang bergerindil adonannya. Setelah itu mau aku campur garam 1/4 sendok teh aja supaya ada rasa gurihnya sedikit, terus aku aduk rata semuanya lalu aku sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian aku mau cairin atau aku mau lelehin coklat batangnya teman-teman. Ini coklat batang udah aku iris tipis-tipis supaya mudah larut nanti. Terus aku langsung masukin aja minyak gorengnya dan mau aku tim ya teman-teman kayak gini. Ini minyak airnya udah mendidih sebelumnya, lalu aku aduk-aduk aja terus kayak gini supaya nanti coklat batangnya cepat leleh dan menyatu dengan minyak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit. Ini alhamdulillah aku dapat orderan kue ulang tahun 2 dan bikin hampers atau bungkus hampers itu 1 ya teman-teman. Tapi untuk kue ulang tahun 1 lagi dan hampersnya mungkin mau aku ketaruh di video nanti untuk besoknya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk ceritanya mau aku sambung nanti ya teman-teman. Ini aku mau campurin dulu 6 butir telur dalam suhu ruang ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian aku masukin lagi gula gula pasirnya, kemudian aku campurin dengan SP. Nah ini kalau teman-teman gak ada SP bisa diganti sama TPM ya teman-teman, itu sama kok fungsinya. Kemudian ini mau aku mix atau aku mixer semua jadi putih kental dan berjejak ya teman-teman. Sambil nunggu adonan jadi putih kental dan berjejak teman-teman, aku mau sambung lagi ceritanya. Ini alhamdulillah aku kan dapat orderan 2 kue ulang tahun dan 1 hampers. Ini tuh orderan atau pesanan dari wali muridku dulu, anak didikku waktu RA dulu ya teman-teman. Alhamdulillah beliau sering pesan kue ke aku. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Semoga rezeki beliau Allah ganti dan Allah selalu lancarkan, Allah mudahkan dan Allah murahkan selalu rezeki dan urusannya ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kalau udah putih kental dan berjejak aku langsung campurin tepung terigu dan coklat bubuk yang udah aku saring tadi ini sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah ini aku mix dengan kecepatan paling rendah aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nah ini kayak gini, terus aku mix semua sampai rata ya teman-teman, sampai tercampur rata. Oke, kalau udah kecampur semuanya, aku mau tambahin vanila. Nah ini vanili cair ya teman-teman supaya wangi aja. Lalu aku masukin pasta coklat, dan pasta coklat yang aku pakai adalah pasta coklat Black Forest ya teman-teman. Aku selalu pakai ini untuk base cake ulang tahunku karena rasanya itu jauh lebih enak menurutku ya teman-teman daripada pasta coklat biasa. Nah ini lalu setelah itu aku aduk lagi sampai warnanya merata ya teman-teman, masih dengan kecepatan paling rendah. Kemudian aku masukin, nah ini coklat batang yang udah aku cairin sama minyak goreng tadi semuanya ya teman-teman kayak gini. Terus aku mix semua sampai rata lagi, sampai tercampur rata lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini videonya itu selalu aku percepat ya teman-teman, karena durasinya kalau nggak dipercepat itu bakalan panjang banget dan kalian pasti bakalan bosan banget. Setelah aku mix nggak lama-lama untuk mencampur semuanya jadi rata, aku aduk lagi pakai spatula kayak gini ya teman-teman, atau pakai sendok sambal. Ini untuk memastikan nggak ada minyak yang mengendap di dasar baskom ya teman-teman. Setelah itu mau aku sisihkan sedikit di mangkok kecil kayak gini, mangkok sedang lah bukan mangkok kecil. Nah yang mangkok kecil ini, mangkok sedang ini aku masukin 2 saset susu kental manis putih ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi nggak ada susu kental manis putih, boleh pakai susu kental manis coklat. Lalu untuk supaya warnanya makin gelap, aku mau masukin lagi tadi pasta coklat Black Forest lagi ya teman-teman. Nah kayak gini aku aduk rata lagi.
Terus aku siapin loyang bulat teman-teman, ini ukuran 20 cm ya teman-teman. Aku alasnya itu pakai kertas roti dan aku oles pakai minyak goreng ya teman-teman. Terus itu yang dioles bawahnya aja, pinggirnya itu nggak usah kita oles ya, karena kalau pinggirnya dioles nanti adonannya saat dikukus itu bisa menciut ya teman-teman. Oke teman-teman, alas loyang udah siap, baru aku tuang adonan lapisan pertama teman-teman. Ini sebagian aja dan aku hentak-hentakin dulu sebelum aku kukus. Ini aku kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah ini setelah 10 menit aku masukin adonan yang udah aku campur pakai susu kental manis tadi ya teman-teman. Nah ini untuk adonan tengahnya aku kukus 10 menit lagi. Oh ya, nggak lupa tutupnya itu harus pakai alas kayak gini ya teman-teman, supaya uapnya itu nggak jatuh ke kue. Lalu untuk adonan ketiga ini aku tuang semuanya ya teman-teman, nggak apa-apa sampai penuh kayak gini. Dan yang terakhir ini aku kukus selama 25 menit ya teman-teman. Oke, selama 25 menit udah aku tes tusuk. Nah ini nggak ada yang nempel lagi ya teman-teman. Kalau nempel sedikit tuh nggak apa-apa, yang penting nggak kelihatan adonan masih basah. Oke teman-teman, setelah aku memastikan kue udah mateng bener-bener, aku langsung aja angkat dan aku keluarin kuenya dari loyang ya teman-teman, supaya kuenya cepet dingin. Dan gak lupa tadi kertasnya aku buang dulu. Sambil nunggu kue dingin, tadi aku tuh udah bikin buttercream teman-teman, udah aku kasih warna juga. Ini mau aku pindah ke plastik segitiga ya teman-teman. Nah aku ini caranya gini, cara aku masukin ke plastik segitiga dengan bantuan blender ataupun toples kecil supaya lebih mempermudah aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngehias kue pakai plastik segitiga kayak gini, aku saranin pakainya itu plastik segitiga yang kecil aja ya teman-teman. Jangan yang jumbo kayak aku ini, karena ini tuh bakalan capek banget kalian nekennya. Aku yang plastik segitiga kecil soalnya udah habis, jadi ya terpaksa aku pakai plastik segitiga ini ya teman-teman. Oke, tadi warna pertama udah, sekarang aku bikin warna kedua yang coklat kayak gini ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya warna hitam, tapi karena warna hitamnya habis, jadi aku pakai warna coklat aja kayak gini teman-teman. Nah ini seperti tadi aku masukin ke plastik segitiganya pakai bantuan blender ya, karena plastiknya ini kan gede, jadi aku pakai blender. Kalau plastiknya kecil tuh aku biasanya pakai gelas yang besar ataupun pakai toples kecil teman-teman. Nah ini setelah itu aku mau belah jadi dua rotinya ini, karena nanti di tengah-tengah roti mau aku kasih selai ya teman-teman. Nah kayak gini. Oh iya teman-teman, ini aku udah cuci bersih tanganku ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kenapa aku nggak pakai sarung tangan atau glove gitu, sarung tangan plastik gitu? Karena aku tuh nggak suka, karena bikin jadi bikin ribet aja aku kerjanya teman-teman. Aku tuh nggak terbiasa, jadi ya aku lebih nyaman pakai tangan telanjang kayak gitu teman-teman, maksudnya pakai tangan kosong kayak gini. Yang penting aku udah cuci bersih ya teman-teman. Nah ini aku pasang lagi kue yang di atas. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya kita menghias kue ya teman-teman. Nah ini alat yang sederhana itu tadi alat yang seadanya dan harus ada itu adalah tisu ya teman-teman, untuk mengelap untuk ngelap buttercream yang berantakan. Dan yang kedua ada pisau stainless, dan yang ketiga adalah gelas stainless. Kalau gelas stainless kalau nggak ada gelas stainless, aku biasanya pakai gelas beling ya teman-teman, yang gede itu ya, fungsinya buat tempat air panas, buat menampung air panas. Jadi nanti pisaunya itu sebelum aku pakai buat ngeratain buttercream itu harus aku celupin dulu ke dalam gelas yang berisi air panas ya teman-teman. Jadi buttercreamnya itu nanti cepet halusnya. Nah kayak gini ya teman-teman, tadi tuh aku udah naruh buttercreamnya kayak gitu, kayak tadi itu. Terus aku ratain pakai pisau stainless kayak gini. Nah ini tipis-tipis aja dan emang nggak rata, nggak ketutup semua, nggak apa-apa teman-teman. Ini cuman buat dasar, fungsinya adalah buat ngelok aja sih teman-teman, buat ngunci supaya remahan-remahan roti browniesnya itu nggak berantakan nantinya ya teman-teman. Jadi kan kalau udah di buttercream gini kan udah kekunci tuh, jadi nggak akan merudul dan ganggu pas kita ngehias ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah buttercream putihnya udah ngecover kue browniesnya semuanya ya teman-teman, abis itu kita lapisin lagi dengan buttercream kedua, yaitu buttercream yang merah ini ya teman-teman, yang tadi udah aku masukin ke plastik segitiga. Nah ini fungsinya supaya lebih mudah aja dalam menghaluskan kuenya.
Terus ini juga fungsi pisau dan gelas stainlessnya ya teman-teman. Ya, gelas stainlessnya buat tempat air panas. Jadi kalau aku mau ngolesin itu, aku celupin dulu ke air panas supaya pisaunya itu panas. Nanti jadi buttercreamnya itu cepat halus teman-teman gitu. Dan ini tuh ngebantu banget teman-teman daripada pisau biasa atau alat biasa yang tidak dicelupin dulu ke air panas. Nah itu bakalan susah dan buttercreamnya itu kan jadi lengket ke alatnya itu ya teman, ke pisaunya. Jadi bakalan lama gitu kalau ngehalusinnya. Jadi itu teman-teman, alat 3 itu yang aku selalu gunain ataupun yang nggak pernah aku skip pas lagi ngehias kue ulang tahun teman-teman. Cukup gampang kan ya, aku nggak usah beli lagi alat-alatnya, jadi pakai alat seadanya pun bisa. Dan aku yakin sih siapapun pasti juga bisa ngehias kue ulang tahun. Walaupun awal-awalnya kaku, ya itu kan udah pasti ya teman-teman, tapi kalau lama kelamaan pasti juga lihai kok lama-lama. Nah gitu teman-teman, jadi aku yakin sih siapapun bisa buat usaha kue ulang tahun kayak gini ya teman-teman. Nggak susah-susah banget, kalau kita mau belajar, kita mau tekunin, insya Allah lama-lama itu kita juga pasti lancar dan bisa kok teman-teman. Aku aja dulu mulai usaha kue ulang tahun ini tuh kan sendiri ya teman-teman, aku belajar sendiri otodidak, aku nggak pernah ikut kursus atau aku nggak pernah ikut sekolah masak dan segala macamnya gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa kok sampai sekarang. Alhamdulillah ini udah jalan 5 tahun teman-teman. Aku mulai itu tahun 2018 kalau nggak salah, aku pas kelas 3 pas semester 3 kuliah teman-teman. Dan dulu tuh aku bikin kuenya bener-bener lama banget teman-teman, bisa sampai seharian full dari pagi dan selesainya itu sampai sore teman-teman. Contoh misal aku bikin jam 7 pagi ya, dan aku bisa selesai itu jam 5 sore gitu teman-teman. Pokoknya jangan ditanya deh teman-teman, kalau udah bikin dari pagi sampai sore kayak gitu, duduk aja kan pasti udah kebayangkan teman-teman gimana pegelnya punggung, pinggang segala macam. Tapi alhamdulillah aku tuh senang teman-teman, walaupun pegel-pegel dan capek-capek kayak gitu, karena ya aku suka dengan pekerjaan ini, aku suka dengan kegiatan ini gitu teman-teman. Jadi pokoknya segala sesuatu pekerjaan kalau kita mengerjakannya dengan rasa suka, dengan rasa cinta, iya. Jadi kan pasti itu terasa senang aja gitu ya teman-teman, walaupun capek itu tetap senang gitu. Dan ini teman-teman, aku mau kasih lihat kue keduaku waktu itu, pesanan keduaku waktu aku kuliah semester 3-an teman-teman, nih kayak gini nih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah kue keduaku yang aku bikin dengan hiasan yang menurut aku sih aku cukup puas bikinnya ya teman-teman, karena kue pertama kan biasa cuman buttercream aja, paling ditulis-tulis dan gambar-gambar biasa, itu pun warnanya cuma satu warna aja waktu pertama bikin. Dan tadi tuh adalah kue keduaku yang menurutku sih udah alhamdulillah, aku sih suka banget dengan hasilnya, udah bersyukur banget. Dan waktu itu aku jual dengan harga 100 ribuan teman-teman. Temanku yang pesen waktu itu, aku nganter dari rumah ke alamat tujuan itu kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Kalau jaraknya itu sekitar kurang lebih 19 kilometeran teman-teman. Nah itu tuh waktu pertama tuh walaupun jauh, pokoknya semangat aja gitu teman-teman. Udah mah capek bikinnya ya dari pagi buta tuh sampai siang. Tapi alhamdulillah semuanya tuh senang aja ketika customer kita itu puas dengan apa yang kita bikin ya teman-teman. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kue ulang tahunnya hampir jadi. Nah ini karena tadi di tengah-tengah pas aku bikin jaring laba-labanya itu ada salah, jadi aku tutupin aja aku akalin pakai gula halus ya teman-teman, gula semut, gula palem yang halus gitu. Nah alhamdulillah ketutup semuanya. Terus ini aku mau bikin motif laba-laba kayak gini ya teman-teman, gambar laba-laba kayak gini. Kalau toppernya itu aku tuh download ya teman-teman di Google gitu, terus nanti aku edit di laptopku, setelah itu aku ngeprint di tukang print ya teman-teman. Sebenarnya tuh aku pengen banget, cita-citanya tuh bukan cita-cita sih, harapanku tuh pengen punya
printer sendiri. Jadi kalau aku ada pesanan kue ulang tahun atau pesanan undangan segala macam, aku tuh bisa ngeprint sendiri teman-teman. Mudah-mudahan aku suatu saat bisa punya ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman juga aku doain semoga segala usaha kerjanya, rezekinya semua lancar, dipermudah dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah jadi kue tema Spiderman-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton YouTube aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.